قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الأدنان وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum biihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafidhani wa hafidhakumullah. Alhamdulillah, kalimat pujian, kalimat rasa syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluhu yang terus memberikan nikmat kepada kita, sehingga di malam yang berbahagia ini, di tempat yang penuh berkah, kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Al-Jadid di Syarih Kitab Tauhid. Dan insyaallah kita akan masuk pada bab yang ke-49 tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-190. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma." Tatkala dia Allah Jalla Jalaluhu memberikan kepada keduanya, kepada sepasang suami dan istri, kepada ayah dan ibu, soleha, anak yang baik, anak yang sempurna, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma, maka keduanya, ayah dan ibu, suami dan istri ini menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap anugerah seorang anak yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada keduanya. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafidhani wa hafidhakumullah. Bab yang ke-49 ini berbicara tentang adab di dalam pemberian anak. Dan kita tahu bersama bahwa pemberian nama untuk seorang anak ini merupakan pintu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari, "Ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman." Nama yang paling dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu adalah nama Abdullah dan nama Abdurrahman. Makanya kita dapati sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan dari mereka nama-nama mereka adalah Abdullah. Bahkan para ulama menyebutkan ada 300 nama Abdullah dari kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita tahu bersama dari 4 khulafa Rasyidun, siapa yang bernama Abdullah? 4 khulafa Rasyidun ini, siapa yang bernama Abdullah? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan bahwa Abdullah itu adalah nama yang terbaik, nama yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita kenal ada 4 orang sahabat yang digelar dengan Abadilah. Siapa mereka Abadilah ini? Siapa Abadilah ini? Dari kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abadilah ini sahabat yang diawali dengan nama Abdullah. Siapa saja mereka ini Abadilah? Kita pernah sebutkan ini. Siapa mereka Abadilah? Abadilah ini jamak dari Abdullah, Abadilah. Siapa mereka Abadilah? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin
Amr bin As. Ini 4 sahabat yang dikenali dengan abadilah karena keilmuan mereka dan bagaimana praktek amal mereka terhadap sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka ini sahabat-sahabat yang rata-rata usia mereka sangat muda. Jadi Abdullah ini adalah nama yang terbaik, dan rata-rata sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nama mereka adalah Abdullah. Ada juga yang bernama Abdurrahman. Dan nama-nama yang disandarkan kepada nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga nama yang terbaik, nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdul Razzaq, Abdus Samad, ya, dan nama-nama yang lainnya. Nah, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kalau Abdurrahman adalah nama yang terbaik, nama yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti di sana ada nama-nama yang dibenci, nama-nama yang dimurkai, bahkan nama itu merupakan kesyirikan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Seperti nama-nama yang disandarkan kepada nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menamakan dengan nama Abdul Syams, Abdul Ka'bah, ya. Dan nama-nama yang disandarkan kepada nama selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, bab yang ke-49 ini berbicara tentang adab di dalam pemberian nama dan bagaimana hukum memberikan nama kepada seorang anak yang kemudian nama itu disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti Abdul Ka'bah, Abdul Rasul, ya, Abdul Uzzah. Yang jelas nama-nama yang disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam Islam kita tahu bersama, Islam ini agama yang sempurna. Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan semua kebaikan, dan telah kita sampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat menginginkan dari umatnya bagaimana mereka berjalan di atas kemurnian tauhid. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang bahayanya kesyirikan. Jadi nama teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, dia adalah identitas seseorang. Dengan nama itu kita bisa mengenal bapak seseorang. Dengan nama yang diberikan kepada seorang anak, dengan nama itu kita bisa mengenal bapaknya. Makanya orang Arab mengatakan minasmika a'rifu abak. Dari namamu aku bisa mengenal bagaimana karakter bapakmu itu, bagaimana sifat bapakmu itu. Maksudnya apa? Kalau bapaknya hobi sepak bola, pasti dia anak dikasih nama pemain bola, pasti itu. Kalau bapaknya suka musik, suka nyanyian, pasti anaknya itu diberikan nama para penyanyi. Seperti itu. Makanya orang Arab bilang tadi apa? Minasmika arifu abak. Dari namamu aku sudah kenal siapa bapakmu. Ya, kalau bapaknya Masya Allah suka ilmu, cinta ilmu, ya, sering belajar kisah-kisah para sahabat, manusia-manusia terbaik yang telah direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita diperintahkan untuk mengikuti jalan mereka, maka pasti anaknya akan diberikan nama-nama manusia-manusia terbaik ini. Jadi teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada pembahasan bab yang ke-49 ini, pembahasan yang penting untuk kita ingatkan, dan kebanyakan kita dapati di tengah-tengah masyarakat kita banyak nama-nama, sadar atau tidak kita sadari kita jatuh kepada kesyirikan. Nama-nama yang disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di bab yang ke-49 ini penulis membawakan beberapa dalil. Dalil yang pertama dalam surat Al-A'raf ini ayat yang ke-190. Kita baca dari ayat yang ke-189 sampai ayat yang ke-190. Jadi dua ayat ini kita baca. Allah Jalla wa Ala berfirman,
Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dia Allah Jalla Jalaluhu yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Siapa itu? Adam alaihissalam, bapak kita. Wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dari Adam alaihissalam, dari satu jiwa ini Allah Jalla Jalaluhu menciptakan pasangannya, istrinya. Siapa? Hawa. Untuk apa Allah Jalla wa Ala ciptakan pasangannya, istrinya? Liyaskuna ilaiha, agar dia merasa tenang kepadanya. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bihi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, setelah Adam alaihissalam menggauli istrinya ini, maka Hawa ketika itu hamil, mengandung dengan kandungan yang ringan. Falamma athqalat da'u Allah rabbahuma la in ataina salihan lanakunanna minasyakirin. Kemudian tatkala dia merasa berat dengan kehamilannya itu, keduanya suami istri ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, la in ataina salihan, kalau sekiranya engkau wahai Rabb memberikan kepada kami anak yang soleh, anak yang sempurna, lanakunanna minasyakirin, tentu kami termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah. Falamma atahuma saliha, ini syahidnya, tatkala Allah Jalla Jalaluhu menganugerahkan kepada keduanya anak yang soleh, anak yang sempurna, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma, tapi keduanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala terhadap anugerah yang Allah berikan kepada keduanya. Fata'ala Allahu amma yusyrikun. Kata Allah Jalla Jalaluhu, dia Allah yang maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita baca makna ayat ini secara global yang disebutkan oleh penulis kitab ini, Syekh Sulaiman Al-Qarawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, dalam ayat yang mulia ini Allah Jalla Jalaluhu mengabarkan kepada kita bahwasanya dia Allah Jalla Jalaluhu menciptakan manusia dari diri yang satu, dari Adam alaihissalam dan pribadi yang satu, dan bahwa Allah Jalla wa Ala menciptakan istri darinya. Allah ciptakan Hawa itu dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Diciptakanlah Hawa sebagai pasangan hidupnya, agar dia merasa tentram kepadanya dan merasa damai untuk berbaur dengannya. Jadi ini tujuan pernikahan, teman-teman sekalian, di mana Allah jadikan pasangan itu sebagai apa? Sebagai penyejuk hati kita, supaya kita merasa tenang. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dia Allah Jalla wa Ala yang telah menciptakan untuk kalian pasangan-pasangan kalian agar kalian merasa tentram kepadanya, agar kalian membangun rumah tangga yang sakinah, yang mawaddah warahmah, yang kita membangun rumah tangga ini didasari dengan apa? Dengan cinta yang tulus, didasari dengan keikhlasan untuk menerima kekurangan yang ada dari setiap pasangan. Karena pasangan kita bukan malaikat, pasangan kita bukan bidadari yang tidak punya kesalahan. Jadi pasangan hidup kita itu manusia yang lemah, manusia yang Allah ciptakan dengan karakter buruknya. Ada jiwa di dalamnya, terdapat keburukan-keburukan yang dengan jiwa, dengan tabiat itu dia melakukan, ada sifat-sifat buruk pada dirinya, yang dengan sifat-sifat buruk itu seorang hamba melakukan kemaksiatan. Jadi Allah Jalla wa Ala menciptakan pasangan untuk kita merasa tentram kepadanya. Kita membangun rumah tangga yang dibangun dengan dasar kecintaan, ikhlas untuk menerima setiap kekurangan yang ada pada pasangan kita, yang kemudian kita menunaikan kewajiban-kewajiban, yang kemudian kita berta'awun di atas kebaikan, saling mengingatkan pada perkara-perkara yang baik. Itu tujuan pernikahan, salah satu tujuan pernikahan seperti itu. Dan Allah Jalla wa Ala menciptakan pada keduanya kesenangan untuk melakukan hubungan suami istri, jima'. Dan ini juga salah satu
faedah dari pernikahan. Tujuan dari pernikahan itu bagaimana kita menyalurkan hasrat kita kepada pasangan kita. Makanya disyariatkan yang namanya pernikahan supaya hasrat itu tersalurkan, dan itu tidak bisa dipungkiri fitrah manusia. Apalagi seorang laki-laki melihat seorang wanita yang cantik, kalau dia laki-laki normal akan bergejolak di dalam hatinya itu. Ketika melihat seorang akhwat dengan cadarnya, pasti akan bergejolak hatinya itu. Kalau tidak bergejolak hatinya, dipertanyakan. Itu fitrah ya, fitrah wajar, itu wajar. Ketika antum melihat seorang wanita langsung bergetar hati antum. Tapi ingat, sekali lagi, syariat kita syariat yang sempurna. Semua telah diajarkan oleh Nabi SAW. Tatkala kita melihat seorang wanita yang menjadikan hati kita itu bergejolak, bergetar hati kita, apa tuntunan Nabi SAW? Apa tuntunan Nabi? Disuruh pulang ke rumah. Mau apa di rumah? Tuntunan Nabi SAW, kita disuruh pulang ke rumah. Kata Nabi SAW, inna ahadakum idza ajabat kal mar'ah. Apabila salah seorang di antara kalian, idza ajabatul mar'ah, kalau dia melihat seorang wanita yang menakjubkan dirinya, fawaqa'at fi qalbi, dan itu bergejolak di dalam hatinya, dia melihat seorang wanita. Kata Nabi SAW, falyamit ila imra'atihi, disuruh pulang ke rumah, kata Nabi SAW. Nabi suruh salurkan hasratnya kepada istrinya, karena sesuatu yang ada pada wanita itu ada pada istrimu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau jomblo? Ya kalau yang sudah berumah tangga, yang punya istri, aman. Tuntunan Nabi, kalau lihat akhwat di luar rumah, langsung segera pulang ke rumah, salurkan hasrat kepada istrimu. Karena sesuatu yang ada pada akhwat itu yang membuat antum ta'ajub ada pada istrimu. Itu tuntunan Nabi SAW. Karena memang tujuan pernikahan itu apa? Untuk menyalurkan hasrat. Ya, beda dengan hewan, dengan binatang. Binatang tidak. Ketika dia melihat lawan jenisnya, langsung disalurkan. Makanya teman-teman sekalian, kalau hasrat ini disalurkan pada sesuatu yang tidak tes. Jadi ini yang membedakan kita dengan apa? Hewan dengan binatang. Kalau kita ada jalurnya, ada tuntunannya dari Nabi SAW untuk menyalurkan syariat itu, untuk menyalurkan hasrat itu dengan apa? Syariat pernikahan. Beda dengan hewan. Jadi kalau ada seorang lelaki, seorang ikhwan yang dia salurkan hasratnya pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala, apa bedanya dia dengan binatang? Makanya hal-hal yang seperti ini teman-teman sekalian, kita perlu berhati-hati. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di zaman fitnah. Kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar kita diberikan keselamatan. Oleh karenanya, salah satu doa yang terus dipanjatkan oleh Nabi SAW di pagi hari setelah Nabi SAW melaksanakan salat subuh, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati. Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik. Ini Nabi tidak tinggalkan doa ini setelah beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh di pagi hari. Nabi baca doa ini. Allahumma inni as'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku meminta kepadamu al-'afiyah. Apa itu al-'afiyah? Keselamatan di dunia dan keselamatan dalam kehidupan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ya Allah, aku meminta kepadamu al-'afwa, pemaafan, ampunan dari dosa-dosa yang aku lakukan, sadar atau tidak sadar. Dosa yang aku lakukan, aku meminta ampunanmu ya Allah. Wal 'afiyah, aku pun meminta kepadamu keselamatan. Nabi mengulang kembali. Fi dini, dalam agamaku.
agar agamaku ini terjaga. Jangan sampai musibah menimpa agamaku. Wa dunyaya, ya Allah, aku meminta keselamatan untuk duniaku. Wa ahli, ini syahidnya. Aku meminta keselamatan kepadamu ya Allah. Aku meminta keselamatan darimu ya Allah. Untuk apa? Untuk keluargaku, untuk suamiku ya Allah, untuk istriku ya Allah, untuk anak-anakku ya Allah. Berikan keselamatan kepada mereka ya Allah. Lindungi mereka ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Jangan sampai suamiku melakukan hal-hal yang Engkau haramkan. Jangan sampai istriku melakukan hal-hal yang Engkau haramkan. Jangan sampai anak-anakku melakukan hal-hal yang Engkau haramkan. Wa mali, ya Allah, aku meminta keselamatan pada hartaku. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita selamat dari fitnah-fitnah, agar kita selamat dari perkara-perkara yang bisa membinasakan kita. Jadi itu teman-teman sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya pasangan suami dan istri. Allah menciptakan pada keduanya kesenangan untuk melakukan jima', untuk melakukan hubungan suami istri. Dan Allah Subhanahu wa taala memang membolehkannya bagi mereka berdua. Bagi mereka berdua, bagi suami istri. Hal itu agar menjadi sempurna rasa ketentraman mereka berdua dan berkesinambungan keturunan mereka. Nah itu. Makanya diciptakan laki-laki perempuan. Laki-laki menikahi perempuan, menikahi lawan jenisnya. Bukan sama jenis. Kalau sama jenis habis ini. Jadi salah satunya apa? Menjaga ini keturunan anak Adam. Ini salah satu hikmah disyariatkan yang namanya pernikahan. Kemudian kata penulis, ketika sang istri hamil dan tiba waktunya melahirkan, mereka berdua memohon kepada Allah Jalla Jalaluhu, kepada Tuhan mereka, agar memberikan mereka anak yang sempurna. Dan ini permintaan orang tua. Ketika dianugerahi seorang anak, tentunya kita memohon, meminta kepada Allah agar diberikan anak yang berbakti kepada kedua orang tua, supaya menjadi hiasan mata mereka dan menghilangkan rasa kejenuhan mereka berdua. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa mereka dan memberikan kepada mereka apa yang mereka minta, justru mereka malah menamakannya dengan Abdul Harith. Padahal Harith itu bukan merupakan salah satu di antara nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan sebutkan ya tafsiran dari ayat ini pada dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sehingga dengan itu mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Nah, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, penulis kitab membawakan ucapan Ibnu Hazm berkaitan dengan nama yang disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullahu taala, imam ahlu sunnah wal jamaah, beliau mengatakan, ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillahi. Jadi ulama itu sepakat. Tadi kita sampaikan apa? Bab 49 ini berbicara tentang apa? Hukum pemberian nama yang disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya? Ibnu Hazm beliau mengatakan ulama telah sepakat. Jadi ulama ahlu sunnah itu sepakat mengharamkan seluruh nama yang ditakbid, yang dihambakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua nama yang dihambakan kepada selain Allah Jalla Jalaluhu itu ulama sepakat haram di dalam Islam. Kata beliau, Ka'abdi Amr, Ka'abdi Amr, seperti Abdu Amr atau Abdul Ka'bah, atau seperti hamba Ka'bah, Abdul Ka'bah. Dan ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Mereka memberikan nama anak-anak mereka dengan Abdul Ka'bah.
Kenapa mereka memberikan nama anak-anak mereka dengan Abdul Ka'bah? Mereka sandarkan kepada Ka'bah, tujuannya untuk apa? Mengagungkan Ka'bah itu sendiri. Walaupun tetap ini adalah kesyirikan. Jadi tergantung syirik besar atau syirik kecil. Bisa syirik besar kalau sekiranya penamaan tersebut disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan, ini keyakinan. Dengan keyakinan bahwa tujuannya nama tersebut yang disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dia mengatur alam semesta. Berarti dari sisi apa? Rububiyah. Paham ya? Kalau ada seorang yang menamakan anaknya dengan atau dirinya dengan Abdus Syams misalkan, hamba matahari, itu penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari sisi apa? Sisi rububiyah, dengan keyakinan bahwasanya Syams ini, matahari ini apa? Mengatur alam semesta ini sebagaimana Allah mengatur alam semesta. Ini syirik besar. Paham? Yang kedua, bisa syirik kecil. Kalau dia sandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan apa? Penghambaan dari sisi pengagungan saja. Pengagungan. Seperti apa? Abdul Ka'bah. Jadi dia mengagungkan Ka'bah itu. Jadi saking mengagungkan Ka'bah itu, maka dia namakan dirinya atau anaknya dengan Abdul Ka'bah, dan itu kesyirikan. Atau seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah yang mereka menamakan anak-anak mereka dengan nama siapa? Abdul Husain. Tujuannya apa? Untuk pengagungan terhadap Husain. Itu tidak boleh. Itu syirik kecil. Dia menjadi syirik besar dari sisi rububiyah atau dari sisi uluhiyah. Itu parah, itu tidak bisa. Ya, tidak boleh. Itu syirik besar. Paham ya? Jadi Ibnu Hazm mengatakan, ulama sepakat bahwa semua nama yang ditakbid, yang dihambakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sesuatu yang diharamkan. Wa ma asbaha dzalika, dan nama-nama yang lainnya, hasya Abdul Muthalib. Kata Ibnu Hazm, kecuali Abdul Muthalib. Ini yang diperkecualikan, Abdul Muthalib, dan ini tidak termasuk kesyirikan. Kenapa? Karena Abdul Muthalib itu disandarkan kepada Muthalib. Muthalib ini bukan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Muthalib ini nama orang. Saudaranya siapa? Hashim. Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf, kan begitu. Jadi Abdul Muthalib ini adalah kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kecuali Abdul Muthalib ini, Abdul Muthalib yang diperkecualikan. Dan Abdul Muthalib itu kan nama aslinya kan bukan Abdul Muthalib. Nama aslinya siapa? Syaibah. Jadi kakek Nabi SAW Abdul Muthalib itu nama aslinya Syaibah. Kenapa disebut dengan Syaibah, diberikan nama Syaibah? Karena ketika Abdul Muthalib ini dilahirkan, itu sudah beruban, ada dua helai rambut yang beruban, makanya diberi nama dengan Syaibah. Paham? Syaibah itu nama aslinya. Kenapa bisa menjadi Abdul Muthalib? Nah, Abdul Muthalib ini penamaan dari orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah. Nah, Muthalib ini adalah saudara kandung dari siapa? Bapaknya Abdul Muthalib. Siapa bapaknya Abdul Muthalib tadi? Hashim. Bisa dipahami ya? Jadi Muhammad bin Abdullah, bapaknya Nabi. Nah, kemudian kakeknya Nabi Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib punya bapak namanya apa? Hashim. Hashim ini punya saudara. Namanya siapa? Muthalib. Punya saudara namanya Muthalib. Satu hari Hashim ini kan pembesar yang memegang kepemimpinan di Mekah ketika itu. Nah, Hashim ini satu hari dia kemana? Ke Syam untuk berdagang. Sebelum ke Syam, beliau singgah dulu di kota
Madinah. Nah, di kota Madinah ini Hashim ini, bapaknya Abdul Muttalib ini menikah dengan seorang wanita dari Bani Najjar. Dari pernikahan ini lahir seorang anak. Setelah beliau menikahi wanita dari Bani Najjar, Hashim ini melanjutkan perjalanannya ke wilayah Syam. Di Syam beliau qadarullah meninggal. Dari pernikahan ini ternyata istrinya hamil, melahirkan anak. Nah, anak ini diberikan nama oleh ibunya dengan nama siapa? Syaibah. Karena tadi memiliki 2 helai rambut yang beruban. Syaibah. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian saudaranya Hashim ini, siapa saudaranya Hashim? Muttalib. Nah, saudaranya Hashim ini, Muttalib ini yang berada di Mekah, yang memegang kepemimpinan ketika itu, mendengar ternyata dia punya ponakan yang hidup di kota Madinah, sudah mulai tumbuh dewasa di umur 7-8 tahun. Dia dengar bahwa ternyata dia punya ponakan di kota Madinah. Anaknya siapa? Kakaknya. Siapa kakaknya? Hashim. Maka dia langsung ke kota Madinah. Berangkat dia dari Mekah ke kota Madinah. Setiba di kota Madinah, dia memujuk ibunya. Ibunya siapa? Abdul Muttalib, Syaibah ini. Agar Syaibah ini, putranya Hashim ini, dibawa ke kota Mekah. Kenapa? Untuk meneruskan kepemimpinan bapaknya Hashim ini. Akhirnya ibunya memberikan izin kepada pamannya siapa? Syaibah ini untuk dibawa ke kota Mekah. Nah, setiba di kota Mekah, melewati perjalanan yang panjang, kita tahu bagaimana safar dulu, tidak sebagaimana safar kita sekarang. Nah, Syaibah ini, Abdul Muttalib ini dalam keadaan acak-acakan, berdebu. Ya, dibonceng oleh siapa? Muttalib. Orang Mekah melihat Muttalib ini membonceng seorang anak. Acak-acakan, dikira orang Mekah ini Syaibah ini adalah budaknya siapa? Muttalib, sehingga mereka panggil Syaibah ini dengan apa? Abdul Muttalib. Paham ya? Itu kisah nama dari Abdul Muttalib itu. Jadi Abdul Muttalib itu bukan pengagungan kepada Muttalib, bukan pula penghambaan terhadap Muttalib. Sehingga kata Ibnu Hazm, ya, beliau mengatakan hasya Abdul Muttalib, kecuali Abdul Muttalib ini bukan nama yang diharamkan. Kenapa? Karena Abdul Muttalib itu bukan penghambaan, bukan pula pengagungan kepada Muttalib, tapi apa? Karena abdun, karena dia sebagai seorang budak yang disandarkan kepada Muttalib. Abdul Muttalib berarti abdun lil Muttalib, seorang hamba, budak miliknya siapa? Muttalib. Paham ya? Nah, itu kisahnya. Nah, jadi teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, walaupun kita katakan ya untuk lebih berhati-hati, sebaiknya ditinggalkan. Walaupun dengan niat bukan pengagungan, tidak pula apa? Penghambaan. Seperti orang-orang Syiah tadi kita katakan apa? Mereka memberikan nama anak-anak mereka dengan nama apa? Abdul Husain atau Abdul Ali. Abdul Ali, ya. Ya, walaupun tujuan mereka itu untuk pengagungan kepada Ali dan pengagungan kepada Ali dan kepada Husain, dan ini tidak boleh ditinggalkan. Taruhlah mereka mau katakan itu adalah budak, tidak mungkin dengan niat apa? Budaknya Husain dan budaknya Ali, kan tidak mungkin. Jadi tujuannya pasti pengagungan. Yang jelas, kalaupun kita sandarkan dia sebagai seorang budak, nah sekarang kan tidak ada perbudakan. Paham ya? Kalaupun ada perbudakan, ya, kalaupun ada perbudakan itu ada ketika terjadi jihad, terjadi perang. Ya, ketika orang-orang kafir menyerang kaum muslimin, misalkan, kemudian kaum muslimin dipimpin oleh pemimpin mereka, berdiri atas satu komando, pemimpin tertinggi. Misalkan di negeri kita ini presiden kita, ya, misalkan presiden kita memerintahkan untuk berjihad. Jadi memang jihad di dalam Islam itu harus berada di bawah penguasa, ya, di bawah pemimpin kaum muslimin.
Orang-orang kufar menyerang negeri kita. Kemudian presiden kita, pemimpin tertinggi kita menyerukan jihad fisabilillah. Nah, kemudian ada tawanan-tawanan. Nah, saat itu ada perbudakan. Paham ya? Cuman untuk saat ini tidak ada perbudakan. Kalaupun ada perbudakan dan kita mau sandarkan itu kepada tuannya, ya sebaiknya ditinggalkan. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi beliau katakan bahwa ulama sepakat atas haramnya semua penamaan yang ditabid dihambakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kecuali ini Abdul Muttalib. Walaupun sekali lagi kita katakan ini juga agar kita selamat sebaiknya ditinggalkan. Ya, sebagian ulama membolehkan dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Hunain. Jadi ada ulama yang membolehkan seperti nama Abdul Muttalib itu dengan dalil apa? Ketika terjadi perang Hunain, kaum muslimin dengan jumlah yang begitu banyak, 12.000 pasukan kaum muslimin yang menyerang kaum kufar ketika itu, yang jumlah mereka di bawah kaum muslimin. Cuman kaum muslimin ketika itu merasa ujub dengan jumlah yang begitu banyak pada perang Hunain. Maka akhirnya apa? Kabilah pasukan musuh-musuh Islam yang jumlah mereka sangat sedikit ketika itu menyerang kaum muslimin, sehingga kaum muslimin ketika itu mundur kecuali beberapa sahabat dan salah satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kaum muslimin mundur ketika itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan anan nabiyyu la kadzib. Aku ini seorang nabi dan tidak ada kedustaan. Dan beliau mengatakan, mengingatkan kepada mereka, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku ini adalah cucunya Abdul Muttalib. Ini dalil yang dipakai oleh sebagian para ulama yang membolehkan nama Abdul Muttalib ini dengan ucapan ini. Walaupun pendalilan ini dibantah oleh sebagian para ulama dengan alasan bahwa ini mimbab khobariyah, bukan mimbab takrir. Nabi ucapkan ini, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku ini adalah anaknya Abdul Muttalib, maksudnya cucunya Abdul Muttalib. Ini sebagai pengabaran kepada mereka bahwa Abdul Muttalib dulu seorang penguasa. Nabi ingin mengingatkan beliau ini adalah cucunya Abdul Muttalib. Jadi bukan persetujuan dari Nabi SAW bahwa Abdul Muttalib itu nama yang dibenarkan. Paham ya? Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Untuk dalil yang kedua, insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya karena kita dibatasi oleh waktu. Karena dalil yang kedua ini penjelasannya cukup panjang dan insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Dan masih tersisa satu dalil lagi yang dibawakan oleh penulis kitab. Intinya teman-teman sekalian, di dalam pemberian nama kepada anak maka hendaknya kita berhati-hati. Ada nama-nama yang terbaik yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada nama yang buruk yang harusnya kita tinggalkan, bahkan itu merupakan kesyirikan kepada Allah Jalla Jalaluh. Di antaranya Abdul Harith. Nah, Harith ini bukan nama dari nama-nama Allah, tapi dia nama iblis. Ya, Harith itu nama iblis. Ada yang mengatakan ketika iblis masih berkumpul bersama malaikat di dalam ketaatan mereka kepada Allah Jalla Jalaluh, namanya adalah Harith. Tapi ketika dia ingkar, membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka namanya ketika itu adalah iblis. Walaupun datang ya dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari tadi yang kita sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian Nabi menegaskan wa asdaquha Harisun. Dan nama yang paling tepat Haris, kata Nabi. Jadi Haris itu nama yang bagus juga. Walaupun dia nama iblis, tapi dia nama yang baik ya. Baik. Haris itu nama yang baik kata Nabi SAW, nama yang paling tepat dan nama yang paling benar. Haris wa Hammam.
Kenapa disebut dengan Haris? Nama yang paling tepat. Karena Haris itu sendiri bermakna apa? Orang yang apa? Yang selalu berusaha. Hammam, bukan pakai ha, pakai ha. Hammam. Kalau pakai ha itu hammam, itu beda lagi dia mana itu ya. Nama yang paling tepat dan nama yang paling benar kata Nabi, Haris dan Hammam. Haris itu artinya orang yang selalu berusaha, nama yang baik. Hammam itu orang yang bersemangat, Masya Allah. Dan nama yang paling buruk kata Nabi SAW, wa akbahuha harbun wa murrah. Orang yang diberi nama dengan harb dan murrah. Insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.